Selamat datang di channel Lenka Komo. Oke, teman-teman, eh, sedikit kita akan membahas tentang eh, kelebihan dan kekurangan menggunakan senar pancing fluorokarbon. Perlu diketahui bahwasanya banyak teman-teman yang di luar sana, khususnya saya, itu sebenarnya baru saja mengetahui tentang beberapa tipe atau beberapa jenis senar pancing, dan yang paling banyak digunakan pemancing-pemancing di luar di sana selain money flame, itu ada juga yang menggunakan senar pancing fluorokarbon. Nah, di sini saya sebagai channel Lenka Komo akan membahas 5 kelebihan menggunakan senar pancing fluorokarbon dan kekurangan menggunakan senar pancing fluorokarbon. Nah, perlu diketahui buat teman-teman semua, jadi ini hanya bukan hanya sekedar ilusi atau logika, akan tetapi saya membuka di salah satu media sosial, yang itu tentang mancingarena.com. Di situ websitenya membahas tentang beberapa jenis fungsi dan kelebihan daripada senar-senar pancing yang bisa digunakan oleh para pemancing. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah senar fluorokarbon. Nah, senar fluorokarbon pada dasarnya senar ini dibuat untuk mengatasi kelemahan senar daripada bahan nilon. Nah, senar ini terbuat dari bahan PVDF. Nah, itu disingkat daripada polyvidefin fluoride. Nah, adapun untuk kelebihan daripada menggunakan senar fluorokarbon, yang pertama adalah memiliki indeks bias sebesar 1,43. Nah, dan hampir mendekati indeks bias air, yaitu 1,34, sehingga tidak akan terlihat dalam air dibanding dengan senar nilon yang hanya memiliki indeks bias sebesar 1,53. Nah, kelebihan yang pertama adalah menggunakan senar fluorokarbon, yaitu tingkat penyamaran senar dengan sifat air. Nah, itu ketika senar kita di bawah air, maka senar kita itu tidak akan tampak seperti senar, akan tetapi menyerupai daripada air. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak mudah menyerap air, sehingga dalam kondisi basah atau kering sifatnya tidak banyak berubah atau bahkan lebih menjadi kuat. Itu adalah kelebihan yang kedua menggunakan senar fluorokarbon. Dan yang ketiga adalah memiliki berat jenis sebesar 1,78 liter, sehingga akan lebih cepat tenggelam dibandingkan senar nilon yang hanya memiliki berat jenis sebesar 1,14 kg atau 1,14 liter. Jadi menggunakan fluorokarbon itu lebih cepat tenggelamnya dibandingkan menggunakan nilon yang biasa. Dan yang keempat adalah lebih tahan radiasi ultraviolet. Itu yang keempat. Dan yang terakhir untuk kelebihannya adalah sensitif terhadap sambaran air. Nah, tadi sudah kita bahas tentang 5 kelebihan menggunakan senar fluorokarbon, maka tidak etis jika kita tidak akan membahas tentang perbandingan menggunakan atau kekurangan menggunakan senar fluorokarbon. Oke, kita akan membahas tentang senar fluorokarbon yang tahap kedua, itu adalah kekurangannya. Nah, di sini di mancingarena.com dijelaskan bahwasanya kekurangan pertama untuk menggunakan senar pancing fluorokarbon yaitu diameternya lebih kecil dibanding dengan pada senar nilon. Sehingga dengan ukuran diameter yang sama, senar nilon akan lebih kuat dibanding fluorokarbon. Itu ya, saya ulang, diameternya lebih kecil dibanding senar nilon. Sehingga dengan ukuran diameter yang sama, senar nilon akan lebih kuat dibanding senar fluorokarbon. Dan yang kedua adalah kekurangan daripada menggunakan senar fluorokarbon, tidak terlalu terlentur dibandingkan dengan nilon. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kekuatan ikatan lebih kecil, yaitu hanya 60% dibandingkan dengan nilon yang berkisar 70% sampai 80%. Kekurangan yang keempat adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan daripada senar-senar nilon yang lainnya. Kalau menggunakan fluorokarbon, otomatis harga juga sedikit
di atas daripada menggunakan senar nilon biasa. Dan yang terakhir adalah kekurangan menggunakan senar fluorokarbon ini adalah senar ini dibuat untuk meningkatkan presentasi umpan buatan agar terlihat alami bergerak sendiri karena sifatnya yang tidak terlihat di dalam air. Senar ini sering dijadikan leader penghubung senar utama ke umpan atau rangkaian pancing. Maka tak jarang jika kita melihat pemancing yang memakai jenis casting, popping, jigging, dan lain-lain harus menggunakan senar ini. Nah, itu adalah sebagian daripada kelebihan dan kekurangan menggunakan senar fluorokarbon. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen sehingga membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. See you next time.